guys, welcome back to my YouTube channel. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't tryna. Di video kali ini kita tetap di rumah aja, stay at home. Apalagi hari ini hari Minggu, selamat berhari Minggu, happy Sunday. Umat Nasrani sekalian, selamat berhari Minggu. Kita berdua mau menceritakan gimana sih Pengalamannya. Yes, ada sih beberapa teman yang langsung nggak via DM, nggak apa, langsung menanyakan ke saya, Kak, gimana sih, ceritain dong Kak, pengalaman kakak merantau itu seperti apa gitu. Ceritanya kan kayaknya seru, perjalanannya gimana. Oke, aku akan ceritain ya gimana serunya, gimana suka dukanya kita merantau. Merantau itu adalah sebuah pilihan yang berat banget, apalagi Berat banget, kita harus guys. meninggalkan orang tua ya, kakak adik kita, terus kampung kita memilih Sahabat-sahabat kita, ya, waktu sahabat dari kecil ya. Ya ampun. itu merupakan pilihan yang berat, tapi karena jujur ya, kita sih berasal dari keluarga yang Sangat sederhana. bukan sederhana, tapi ya Sangat kasarnya sederhana. miskin ya, you know lah ya. Yang kalau ada yang menonton video ini dari kampung saya, pasti dia tahu keadaan keluarga kita di saya kampung. Oh my gimana. god. Sangat menyedihkan dari segi ekonomi itu ya, parah gitu ya. Apalagi di sana itu nggak ada lapangan pekerjaan. Ada lapangan pekerjaan, cuman ya salary-nya nggak mencukupi untuk kebutuhan kita setiap hari gitu loh. Coba teman-teman bayangin, di daerah saya ya, kita ambil aja deh kayak kasir gitu ya, kayak kalau kayak di Indomaret, pelayan-pelayan kayak gitu, itu gajinya berapa guys? Di kampung saya itu gajinya cuma gope ya sebulan. 500.000 Coba deh, sebulan. 500.000. Itu pun kalau yang udah lama ya kerja di situ ya, awal-awal itu bertahun-tahun lah. cuma 350.000. Bayangin coba. Setelah itu saya balik ke kampung. Waktu itu kan kita masih kecil ya, kayak Aku masih kuliah loh, masih kuliah semester 7. aku mikirnya, buset, mamaku udah mau kembali ke kampung karena aku kesini kan bareng mamaku. Iya. Mamaku udah mau balik ke kampung, nah gue mau ikut, gue nggak mau tinggal di Karawang. Nah waktu itu kan kita masih anak-anak ya, belum dewasa lah, Masih deket gitu. banget Masih sama deket. ibu, mama gitu. Nah, terus saya balik, saya pulang ke kampung ikut mama saya. Om saya juga sih nggak apa-apa, kalau kamu pulang ya udah, mungkin kamu nggak betah gitu ya. Ya udah, saya pulang. Nah waktu saya setahun ya di kampung ya. Iya, tapi kan gak tega juga mamanya jalan sendiri gitu, takut ada kenapa-napa di jalan. Jadi dia mutusin untuk balik aja deh, sekalian nganterin mama saya pulang gitu. Ya, ada kali setahun Ya di setahun kampung kurang ya. deh. Terus saya balik lagi ke Jakarta, nah bareng sama kakak saya. Waktu itu saya itu lagi kuliah semester 7, guys. Tahu kan semester 7 kan itu udah akhir-akhir ya. Nah, setelah aku jalanin PPL, kayak praktek kerja lapangan gitulah. Ya, dari situ kan kita butuh biaya buat skripsi, buat inilah, buat itulah. Udahlah, saya pusing. Tapi ibu saya bilang, kamu jangan nyerah gitu. Gak apa-apa kita berutang untuk sekolah gitu. Yang penting kita berutang tuh ada buktinya buat apa gitu. Tapi kan aku nggak tega, banyak sangat menyusahkan kalian itu gimana sih. Ya udah, nggak apa-apa. Saya mutusin untuk berhenti kuliah dan saya ingin merantau gitu. Nah, kita pun sepakat, udah fix banget kita untuk merantau ya. Nah, suatu ketika saya sama adik saya, kebetulan sebelumnya kan adik saya ke Jakarta. Itu pertama kan saya sudah selesai Gede. sekolah, SMA. Saya kan ambil jurusannya keperawatan SMK. Terus kebetulan om saya di Jakarta juga, cuman dia tinggalnya di Karawang. Dia pindah ke Karawang, terus dia nelpon saya dong, Dek, kamu udah selesai sekolah belum? Kata saya, iya udah om. Ya udah, kamu kesini aja ya, kita nyari kerjaan di sini daripada kamu di kampung, kan kasihan, yes, gitu kan, biar memperingat
gede sih gajinya ya waktu itu 1,4 di Karawang, cuman aku kayak kerja di itu loh, alat-alat kesehatan gitu, Kayak tempat apotek penjualan, gitu ya? cuman itu bukan Khusus obat, alat-alatnya. alat-alat kesehatan doang. Oke. Nah, besoknya kita mau berangkat, malam itu kita kayak ada Adat ya kayak ritu adat lah, adat untuk biar perjalanan kita aman, dilindungi sama leluhur kita gitu. Dan sampai juga kita berdoa, dihadiri oleh beberapa orang kerabat gitu. Dia sekaligus memberikan sedikit kayak duit gitu buat pegangan kita di jalan. duitnya nggak seberapa ya. Iya, cuman gope waktu itu Tapi ya. saya bersyukur banget ya punya keluarga yang baik, walaupun nggak seberapa, cuma Iya. sangat membantu gitu loh. Nah, keluarga di kampung aku itu, hai keluarga di Mano, itu orang Mano itu Manggarai. orang baik-baik The best, semua, saling membantu di saat kita kesusahan, apapun mereka memberikan. Mereka bukan membantu karena mereka punya lebih, tapi mereka memberi dari kekurangan mereka gitu. Semoga Tuhan membalas semuanya. Amin. Next, kita pun besoknya berangkat ya. Aduh, aku udah dakdikduk dalam hati ya, Tuhan, semoga ini pilihan yang tepat untuk kita merantau, karena melihat orang tua udah semakin tua, masa kita terus bergantung sih. Oh ya, by the way, kita itu ada 9 bersaudara ya. Kamu anak kedua, Aku anak kedua, keempat. anak keempat, masih ada lagi yang kecil-kecil ya. Bayangin guys, ibu aku, bapak aku yang udah berumur harus menghidupi kita gitu ya. Padahal kita udah tua, udah bisa sebenarnya nyari uang sendiri, udah bisa membantu mereka mencari nafkah. Udah sih, waktu itu aku udah fix, mencari uang itu bukan hanya dengan kita sekolah kita bisa dapat uang lah. Apapun pekerjaannya, saya udah fix banget jalan gitu. Merantau. Pun merantau itu guys, tahu nggak, orang merantau itu menggunakan pesawat, Kita? apa gitu ya. Kita enggak, kita nebeng di truk, tahu nggak? Truk itu biasanya kalau yang dari Surabaya itu ada truk khusus Kontainer mengangkut, sih? bukan, kontainer masih lebih gede. Kok itu truk khusus buat memuat barang-barang logis ya, kayak apa ya, ke Flores tuh mereka biasa bawa-bawa sembako gitu. Terus dari Floresnya mereka bawa pisang ya kan? Pisang Banyakan buat ke pisang, Surabaya kan? jadi Mereka bawa ke Surabaya. nah itu sih, aduh Guys, thank bayangin, you Om guys. Floria, thank you banget dimanapun kalau Om Floria nonton video ini, saya mengucapkan terima kasih karena kita masih ada di Jakarta sekarang. Baik banget. Ya, nah itu Coba teman-teman bayangin mobil truk itu kita duduknya itu ya, kaki kita kan nggak bisa selonjoran aja gitu ya, kita tidurnya buset, kaki kita lipat kayak gini, tidurnya kayak tengkurap apa gitu ya, gimana sih, iya, nggak bisa istilahnya dilurusin lah pistol kaki. gitu lah, pistol ya. tidur Tidur pistol. pistol lah ya, kalau orang-orang sana pasti tahu. Lu bayangin guys, kita 4 hari 4 malam ya dalam seminggu ya, Seminggu. dalam perjalanan, terus posisi kita tidur kayak gitu, juga kayak gitu, kayak buset. Ya jari kita udah gede segede apa gitu ya, nggak tahu lagi deh. Nah waktu itu kita bener-bener minta bantuan banget sama bapak ini, bapak Flori namanya, yang bawa truk itu ya. Ya udah, kita cuma punya duit segini, 500.000. Ya udah, dia oke aja, ayo. Cuman 500.000 itu kan cuman untuk biaya ya, biaya mobilnya. Jadi untuk kita makan gimana? Ya udahlah, kita cari akal yang lain lagi. Nah, ibu saya waktu itu ada megang duit sih antara 100.000-an apa berapa. Nah, dia tuh nyelipin di itulah di baju kantongnya. Iya, itu juga. Terus waktu dari kampung, kalau kita orang Flores, khususnya orang Ruteng Manggarai, pasti kita kalau datang dari kampung pasti bawa kayak gitu ya, yang namanya kopi ya. Apa sih beli Kayak kopi orang yang ini. terus masukin ke plastik gitu loh. Sama nasi ya, di Selama toples. dalam perjalanan, kita makan itu doang guys. Ya ampun. Iya, terus Tuhan kita itu baik guys, benar baik banget. sampai di Labuan Bajo. Nah, siapapun yang pernah ke Labuan Bajo tahu dong Labuan Bajo. Nah, waktu itu kan SOP-nya mobil truk ini, jadi mereka tuh harus antri. Jadi kalau misalnya
hari itu kapalnya hanya bisa mengangkut beberapa truk. Nah berarti kita ikut jadwal besok, jadi ada 2 malam kita di Labuan Bajo. Nah orang tua saya udah menelpon bapak saya, udah balik lagi ke Mano, ke rumah saya, tapi kita tetap nggak boleh balik lagi gitu. Itu haram itu untuk kita udah melangkah tapi kita nengok lagi ke belakang itu tidak boleh. Nah setelah itu kita lapar nih siang-siang. Nah di situ kan ada kayak di pelabuhan itu ada parkir khusus truk-truk tersebut kan. Nah di situ juga ada supir-supirnya banyak banget. Nah kita udahlah kita deketin aja siapa gitu, ajak ngobrol apa. Nah ditanyain lah sama bapak siapa sih namanya, ya kemana, nanya-nanya gitu, kita mau cari kerjaan gitu gitulah. Nah udah makan belum, jadi kasih lah sama dia, aku ingat itu 80.000 buat makan. Itu kita bersyukur banget, puji Tuhan banget kita bisa makan. Udah 80.000 kayaknya. Setelah itu tiba besok kan harinya, 2 hari setelahnya tiba jadwal kita untuk berangkat. Nah itu kita ninggalin Labuan Bajo ke sampai itu udah nangis lah karena itu ninggalin mau dilahirin gitu loh, merantau dengan jarak jauh banget ya. Jadi laut sampai itu udah semakin jauh kita semakin nggak kelihatan gitu pulau Floresnya udah, Labuan Bajonya udah hilang, yang kita berada di tengah laut. Di tengah laut itu kita kelaparan, kita makan apa guys, kita makan pisang sampai kita maaf ya kayak mules gitu ya, karena kita makan pisang terlalu banyak gitu ya, mau gimana lagi. Nah bukan hanya kita tapi kenek-keneknya juga makan, dan mereka juga nggak apa-apa, ya udah makan aja gitu. Sedih banget. Setelah itu perjalanannya lumayan jauh, terus sampai di Surabaya itu kita juga terdampar guys. Kita udah nggak ada duit sama sekali, terus kita mau nelpon ke kampung, kita mikirnya orang kampung udah lebih dari mana, paling minjem. Nah itu kan buat kita nggak tenang juga ya, kalau misalkan mereka pinjem lagi ke tetangga, belum tentu tetangga ngasih, karena tahu aja kan ya di kampung kayak gitu lah. Kalau orang-orang susah kayak kita susah dapat pinjaman kayak gitu kan. Nah aturannya kan kalau pas kita turun di Surabaya kan truk ini sampainya cuma di Surabaya, jadi kita harus naik bis lagi ke Cikampek. Waktu itu tujuan aku ke rumah paman aku kan, om kita. Nah setelah itu kita sampai malam ya di Surabaya. Iya, dan kita tidur di gudang punya ekspedisi Iya, itu punya siapa sih, Sentosa Raya ya. Sentosa Raya Ruteng, makasih udah diberi tumpangan. Sentosa Raya Walaupun Ruteng. 1 malam kami bisa tidur dengan pules gitu. Tapi kan walaupun kita udah tidur dengan pulas, tapi besoknya kita mikir buset, kita Duit besok buat mau kemana ke Cikampek gitu loh. gimana? Gak jelas. Nah ada satu cowok dari Manggarai juga, terus dia nawarin kerja gitu loh. Neng kalian mau nggak nu ya, kalau bahasa Manggarainya kalian mau nggak kerja? Kalian mau nggak kerja? Ya kita dengan semangatnya ya udah deh kita kerja aja dulu, baru nanti kalau dapat duit kita kesana gitu, ke Cikampek gitu kan. Tapi kerjanya di rumah tangga gitu. Terus si abangnya bilang, kamu mau nggak kerja di mana kak, kata saya. Oh kerjanya di ini, di rumah tangga, pembantu rumah tangga. Nah ya kita sih oke aja. Iya, tapi ya kita udah, kan yang penting kita minta berdua, izin dulu ke om kita gitu ya. yang penting kita berdua satu rumah aja. gitu kan, jangan Pisah. karena kita kan nggak tahu Surabaya itu kayak gimana kan. Nah saya langsung telepon om saya kan, om kita nggak ada duit mau ke Cikampek, nah kita di Surabaya aja, Kita dulu mutusin aja untuk kerja aja deh. Terus om saya bilang Jangan. nggak usah kamu harus langsung kesini, nanti om kirimin duit. Waktu itu dia ngirim 300 ya, 300.000. Tahu nggak, dari Surabaya ke Jakarta itu ongkosnya itu harusnya 250 satu orang. berarti berdua gope dong. Nah om saya cuma punya 300.000 itu. Tahu nggak kita duduknya di mana guys? Kita nggak kayak penumpang lain yang duduknya Kita duduknya di deck ya, di tangga gitu, tangga mobil gitu, yang mau enggak ke sih. toilet itu kan di bis ada toilet juga ya. Di
tangga itu guys, coba Nah, deh. enggak, waktu itu kan sebenarnya sama supir nggak boleh karena sistemnya itu bis itu kita harus mesen dulu tiket gitu ya. Tapi makasih buat supir itu Kak Dani, orang Batak, hai itu. Pahala Kencana ya? Pahala Kencana apa sih? Iya, iya, Sinarmas nggak tahu. ya? Sinarmas ya? Pokoknya waktu itu namanya supirnya Kak Dani, dia mengizinkan kita untuk numpang yang walaupun sebenarnya duit kita kurang ya. Iya. Harusnya 350, kita punya 300 doang. Dan kita harus mesen tiket dulu, nggak boleh naik aja dari terminal gitu. Tapi kata dia, ya udah kamu naik aja nggak apa-apa. Nah waktu itu kita duduk, nah malam kan, perjalanan dari Surabaya ke Jakarta itu sehari semalam, ke Cikampek lah. Waktu itu kita duduk tidur di dek situ. Nah malamnya tuh ada bapak-bapak, dia mau ke toilet kan, mungkin saking kebeletnya bapak-bapak ini pengen buang air. Nah mohon maaf, sehingga dia buang air aja di atasnya aku gitu, mungkin dikira dia nggak ada orang kali. Nah di situ sempat Nangis terjadi ya? cekcok gitu, cekcok antara penumpang sama bapak ini kan, yang penumpangnya ini nggak terima gitu. Ini kan manusia, kenapa kamu kayak gitu, lihat dong ada orang gitu, kamu tuh nggak ada hati nurani apa-apalah. Ya udah saya bilang nggak apa-apa, mungkin karena decknya gelap jadi dia nggak lihat gitu ada kita, nggak apa-apa. Tapi kan posisi baju saya udah bau pesing semua, aduh nggak apa-apa deh, itu berkat juga ya buat kita. Nah, setelah kejadian itu kan ternyata om saya ini kan dia nggak ngirim duit ke kita. Memang dia bilang nanti kalau sampai sini baru saya bayar ke supirnya gitu kan, apa ke keneknya gitu kan, saya nggak ngerti. Pas sudah nyampe, om saya ngasih gitu kan. Saya nggak ngerti lah ngasihnya sama siapa. Intinya saya udah nyampe aja sama kakak saya. Udahlah kita dalam perjalanan menuju ke itu ya, ke rumah om saya itu sedih juga sih. Buset, kayak gini aja ya Cikampek itu kayak gini ya. Maksudnya saya mikirnya Cikampek itu udah termasuk Jakarta ya. Kata saya, di TV bagus banget. Terus pas lihat nggak, di dunia nyatanya beda banget, ternyata itu bukan Jakarta guys, Cikampek. Iya, aku juga mikirnya waktu itu, kok di sini nggak ada gedung-gedung tinggi sih, gimana sih kayak di FTV gitu kan biasanya. Aduh, kok di berita-berita ini di mana sih? Emang Cikampek itu bukan bagian dari Jakarta? Oh, MG, ternyata Cikampek itu belum termasuk Jakarta, masih Jawa Barat gitu. Tapi dia agak jauh dari Jakarta. Itu kita menjalani hari-hari kita di rumah om saya. Di rumah om saya itu, Maaf ya guys, agak kita menjalani hari-hari kita itu dengan damai, nggak ada halangan apapun. Tetapi sampai 3 bulan ke depan memang kita belum ada pekerjaan, padahal kan tujuan kita ke Jakarta itu untuk mencari pekerjaan, meringankan beban orang tua guys. jadi saya pun menyampaikan keluhan saya sama keluarga om saya bahwa saya itu mau bekerja gitu. Nah ya pokoknya gitulah. Sepertinya om tante saya itu nggak tega untuk melepas kita dulu gitu bekerja. Sepertinya mereka ingin berlama-lama dulu dengan kita gitu. By the way, di Jakarta, di Cikampek aku punya paman satu, di Kerawang satu, dan di Jakarta aku punya adik dari ibu saya, ada iyalah bude gitu ya bahasa Jawanya ya. Jadi om saya yang dari Kerawang itu main ke rumah tante saya, dan memang sih mungkin cara ini kan kurang bagus, jadi jangan ditiru. Kita lebih mengikuti ego kita sebenarnya, tapi karena didesak sama kebutuhan kan, jadi kita mengambil jalan untuk kabur gitu. Ya emang salah sih, cuman ya Emang udah salah, apa aja cuman ya. kan aduh udah 3 bulan kita belum ngapa-ngapain, kita belum kerja apa gitu. Nah apalagi waktu itu aku punya adik yang bontot tuh masih kecil, berapa bulan gitu ya, Bulan kita ya? tinggalin umur 2-3 bulan. bulan. Jadi gak bisa bayangin mereka di kampung tuh gimana hidupnya. Susunya gimana? Nah setelah itu kita memberanikan diri untuk kabur loh, jangan ditiru ya teman-teman ya. Perilaku yang tidak baik teman-teman. Kita kabur dari situ, kita ke rumah paman kita di Kerawang. Nah, dari situ juga
sempet pernah diantar kembali ke Cikampek, takutnya nanti antara paman Kerawang sama Cikampek kan nanti berdebat apa gimana gitu. Kita diantar kembali ke Cikampek, tapi kita kabur lagi guys. Kita kabur lagi ke Kerawang, dan paman aku yang di Kerawang memutuskan untuk bawa kita ke Jakarta. Pas waktu itu Lebaran tahun 2013. Lebaran Ada tahun sekali 2014, Lebaran tahun 2014, pamanku yang di Kerawang memutuskan untuk membawa kami ke Jakarta, karena di Jakarta itu lapangan pekerjaan ya lumayan banyak gitu lah. walaupun kita cuma nyapu doang, cuci piring doang kan, tapi kita dapat duit ya, guys, Yes. ya. Dan di Kerawang tahu sendiri lah itu kawasan-kawasan industri semua. Jadi kita pun masuknya sepertinya susah ya, butuh waktu lama. Sementara kita butuh pekerjaannya sesegera mungkin gitu. Nah, lanjut kita diantar sama paman kita ke Jakarta, ke rumah tante saya. Nah, kalau bahasa Manggarainya tuh mama koeh, mama kecil gitu. Mama kek aku. Jadi di sana kayaknya aduh hari ini kayaknya aku sebenarnya cocoknya berada di sini gitu. Karena mungkin rezeki aku berawalnya dari sini. Aku bisa bekerja. Nah, sama mama kecil aku yang satu aku dibawa ke kosannya. Nah, disitulah kita berkenalan sama seorang orang Manggarai juga, orang Satar Mikse. Namanya Hai Kak Erlin ya. Kak Erlin, terima kasih. Aku ditawarin sebuah kerjaan ya. Mau nggak Neng kita kerja di restoran, kita cuma ngupas-ngupasin bawang gitu. Lumayan gajinya katanya 1.500.000. Aduh itu gede banget, kata saya itu terlalu lebih dari cukup. Nah besoknya dia belum kerja, tapi saya aja dulu yang bekerja. 2 hari saya bekerja, saya rasa nyaman gitu. Tapi guys tau nggak, waktu aku bekerja kan selama ini yang saya tahu kalau melamar pekerjaan itu harus memakai baju putih, kemeja gitu ya, celana hitam apa bawa lamaran. Tetapi di sana saya langsung disuruh ke belakang. Jadi lamaran saya itu nggak di apa-apain, nggak ditanyain juga. Saya langsung diarahin ke belakang. Kamu di belakang aja. Mau tahu gak aku ngapain? Cuci piring. Tapi bersyukur. Cuci piring. Nah di cuci piring itu aku sampai ke tempat nyuci piring itu di restoran ya. Aku lihat satu cewek namanya Ica. Hai Ica, dia dari Cibang. Dia juga lagi cuci piring. Ica ini orangnya cantik sekali. Dia aja yang cantik nggak malu loh nyuci piring, masa aku yang jelek harus malu gitu. Nah aku cerita sama dia, terus dia beri aku motivasi. Dia bilang, Kak Ica jangan melihat piring-piringnya, tapi lihat piring ini seperti uang. Kita cuci piring nanti kita dapat uang. Oh ya, pemikiran yang singkat tapi sangat besar pengaruhnya. Singkat cerita, setahun saya bekerja di situ sama si V, dan ada tawaran-tawaran kerja yang banyak juga. Kita menjadi seorang cleaning service. Ceritanya gini, kalau yang cleaning service itu saya dulu ya, karena saya waktu itu maaf ya, dulu aku berantem Sama temen bos ya? bos, Oh, iya. temen juga sama bos ya. Itu bukan karena saya kan orangnya temperamen gitu ya, jujur ya, cuman karena Kalau berantem iya. jadinya kata saya ya udahlah, saya kalau kayak gini udah Nggak nggak betah. nyaman gitu ya, saya nyari kerjaan lain. Waktu itu guys, kerjaan saya cleaning service Di mall ya, Emporium. di Emporium Food Mall, tapi itu nggak berlangsung lama guys. Tuhan itu baik Punya- loh, dia itu Sudah menyiapkan ya, sesuatu yang menyiapkan indah kita gitu itu loh. dari bawah gitu loh, nggak bisa langsung ke atas aja. Kita itu dari bawah, aku dari nyuci piring, terus dari cleaning service, dan setelah itu saya jadi asisten di Rumah Sakit Atma Jaya. Singkat cerita, kita bekerja tanpa memandang kerjaan kasar atau apa, yang penting halal. Sampai sekarang pun kita bekerja menjadi saya seorang teknisi hygiene, dan dia bekerja di sebuah gereja, pelayanan di sebuah gereja percaya. Dan sekarang kita udah 2014, sekarang 2020, udah 6 tahunan lebih, udah hampir 7 tahun kita di Jakarta. Jadi bagi siapapun yang sekarang sedang bingung dengan keadaan di kampung apa, Apalagi di dan kampung ya, iya, dan ingin merantau merantau lah berdoa dan tetapkan pilihan kamu. Jangan apa ya, jangan berat untuk melangkah dari rumah kalau apa yang kita tuju itu adalah hal-hal positif yang akan kita lakukan. Oke, yang mau merantau
selamat berjuang di tanah orang ya. Kita harus tetap rendah hati. Bye bye. Dadah.